Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dini Septiani pada pelajaran ekonomi. Selamat bertemu kembali di acara Assalam Education. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi ekonomi kelas 11, yakni terkait pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin sebagian besar dari kalian sudah sangat sering mendengar istilah ini. Namun, ada yang tahu dan ada yang belum tahu ya, apa makna sesungguhnya dari pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Ibu akan mengulas materi di pertemuan sebelumnya, yakni terkait pendapatan nasional. Nah, di materi tersebut, Ibu pernah menjelaskan terkait GDP atau Gross Domestic Product ya. Nah, bahasa ekonominya juga bisa disebut dengan PDB atau Produk Domestik Bruto. Dengan adanya pembelajaran terkait GDP, kita bisa membandingkan ya GDP antara tahun ini dengan tahun-tahun selanjutnya. Perbandingan ini memberikan pengetahuan untuk kita terkait pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi dengan membandingkan GDP tahun ini dengan tahun berikutnya, kita bisa mengetahui apa itu pertumbuhan ekonomi. Baik, Ibu mulai ya. Pertumbuhan ekonomi apa sih? Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah barang atau jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Bisa dimaknai juga bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perkembangan ekonomi secara berkesinambungan di suatu negara menuju kondisi yang lebih baik ya. Jadi bisa dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi itu proses peningkatan jumlah barang atau jasa dari satu periode ke periode yang lebih baik. Nah, di negara kita khususnya pemerintah sangat mendorong masyarakatnya, sedang gencar mendorong masyarakatnya untuk menjadi pengusaha atau produsen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa menjadi lebih banyak lagi, seperti itu ya. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan terkait faktor pendorong atau faktor penting pertumbuhan ekonomi. Jadi ada beberapa faktor penting pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam. Ya, yang kedua adalah faktornya jumlah dan mutu penduduk atau tenaga kerja. Yang ketiga, faktornya adalah barang-barang modal dan teknologi. Yang keempat, faktornya adalah manajemen. Yang kelima adalah kewirausahaan. Yang keenam adalah luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Ya. Baik, Ibu lanjut materi selanjutnya. Baik, pembahasan selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait indikator pertumbuhan ekonomi. Ada 4 indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah kenaikan pendapatan nasional. Yang kedua adalah kenaikan pendapatan per kapita. Yang ketiga adalah kenaikan kesempatan kerja. Dan yang keempat adalah berkurangnya angka kemiskinan. Itu indikator dari pertumbuhan ekonomi. Ya, selanjutnya Ibu akan membahas tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini memiliki beragam teori ya. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Tokohnya siapa saja? Yang pertama adalah ada Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika adanya pertumbuhan penduduk. Ya. Itu menurut Adam Smith. Yang kedua tokohnya adalah David Ricardo. Menurut David Ricardo punya pandangan yang berbeda dengan Adam Smith. Jadi menurut David Ricardo bahwa jumlah penduduk yang terlalu tinggi akan menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang terlalu melimpah akan menyebabkan penerimaan upah masing-masing penduduk tersebut akan menurun hingga akhirnya terjadi perekonomian yang mengalami stagnasi atau disebut perekonomian yang stagnan. Yang ketiga, menurut Thomas Robert Malthus. Nah, menurut Malthus ini mengungkapkan bahwa
Jumlah penduduk yang terlalu tinggi atau peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan kekurangan pangan hingga akhirnya masyarakat itu akan hidup dalam kondisi pas-pasan. Itu tadi teori pertumbuhan ekonomi klasik ya. Diingat ada 3 tokoh, ada Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus ya, Thomas Robert Malthus. Sekarang kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Jadi yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Tokohnya siapa saja? Yang pertama adalah Harold Domar. Nah, menurut Harold Domar mengungkapkan bahwa perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat terbentuknya perekonomian yang teguh ya, yang teguh atau mantap. Bila sudah terjadi pembentukan modal, maka perekonomian bisa menghasilkan jumlah barang atau jasa yang lebih besar. Yang kedua adalah menurut Schumpeter. Menurut Schumpeter bahwa beliau punya pendapat yang lain gitu ya. Ketika yang lain mengungkapkan tentang jumlah penduduk, Schumpeter mengungkapkan bahwa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu adalah kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki jiwa untuk berinovasi dalam kegiatan produksi. Yang ketiga adalah, atau yang terakhir di teori neoklasik, tokohnya adalah Robert Solow ya. Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tabungan, maka akan semakin tinggi modal dan akan semakin banyak output yang dihasilkan. Itu ya. Jadi Ibu ulang lagi, di teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ada 3 tokoh. Yang pertama Harold Domar, yang kedua adalah Schumpeter, yang ketiga adalah Robert Solow. Ibu lanjut ke teori pertumbuhan ekonomi historis. Nah, yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Tokohnya siapa saja? Yang pertama adalah Friedrich List. Nah, menurut Friedrich List bahwa pertumbuhan ekonomi muncul dari tata cara produksi yang dilakukan oleh manusia. Ya, kata kuncinya adalah tata cara produksi. Nah, tahapannya dimulai dari yang pertama adalah berburu dan mengembara, selanjutnya berternak dan bertani, lalu pertanian hingga kerajinan, yang keempat industri dan perniagaan. Itu tahapnya menurut Friedrich List. Yang kedua tokohnya di ekonomi historis, pertumbuhan ekonomi historis adalah Werner Sombart. Menurut Werner Sombart bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, tahapannya menurut Sombart yaitu yang pertama adalah zaman perekonomian tertutup. Seperti apa sih zaman perekonomian tertutup? Jadi, zaman perekonomian tertutup adalah masa di mana masyarakat menghasilkan barang atau jasa itu terbatas dan dilakukan secara kekeluargaan. Itu zaman perekonomian tertutup. Yang kedua adalah zaman kerajinan dan pertumbuhan. Pada zaman ini sudah terjadi pembagian kerja. Ya, yang ketiga adalah zaman kapitalis, zaman di mana sudah ada pemilik modal atau terbentuk pemilik modal. Ya, selanjutnya tokohnya adalah Walt Whitman Rostow atau dipanggil Rostow ya. Nah, tokoh ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu mengalami 5 tahapan. Apa saja sih tahapannya? Yang pertama adalah tahap tradisional. Tandanya seperti apa? Tradisional di sini masyarakat perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua adalah masa transisi. Masa transisi adalah masa peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga adalah masa tinggal landas. Masa tinggal landas ini tandanya adalah masalah-masalah ya terkait struktur sosial dan politik mulai bisa diatasi atau dapat diatasi. Yang keempat adalah masa menuju kematangan, tahap menuju kematangan. Tahap menuju kematangan ditandai oleh serikat buruh dan dagang yang semakin maju. Yang kelima adalah atau yang terakhir
menurut Rostow tahapnya adalah tahap konsumsi massa tinggi. Apa tandanya? Tandanya adalah tenaga kerja didominasi oleh tenaga kerja terdidik. Selain itu, penduduk kota lebih besar dibanding penduduk desa. Ya, yang terakhir, tokoh di dalam pertumbuhan ekonomi historis yaitu Karl Bakker. Menurut Karl Bakker mengungkapkan bahwa pertumbuhan suatu negara berkaitan dengan hubungan antara produsen dan konsumen. Nah, tahapannya terdiri dari yang pertama, masa rumah tangga tertutup, yaitu masa di mana masyarakat memenuhi kebutuhan kelompoknya saja. Yang kedua adalah masa rumah tangga kota. Masa rumah tangga kota ini ditandai dengan adanya hubungan dagang antara desa dan desa dengan kota. Yang ketiga adalah rumah tangga bangsa. Nah, rumah tangga bangsa ini terjadi karena adanya hubungan dagang kota mengakibatkan atau membentuk suatu kesatuan, ya, sehingga terjadi perdagangan di dalam negara tersebut. Adanya pertukaran dagang di dalam negara tersebut. Yang terakhir adalah rumah tangga dunia. Rumah tangga dunia itu adalah proses perdagangan yang terjadi melewati batas negara seperti yang sekarang ini terjadi. Kita bisa membeli barang atau jasa dari negara-negara lain gitu ya, melewati batas negara. Itu ya. Jadi tadi ada 4 tokoh di dalam teori ekonomi historis, yaitu yang pertama adalah Friedrich List, yang kedua adalah Werner Sombart, yang ketiga adalah Walt Whitman Rostow, yang keempat adalah Karl Bakker. Ya. Yang keempat adalah teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Menurut teori ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi yang banyak kepada penduduknya. Nah, teori Kuznets ini mengungkapkan ada 3 faktor dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah peningkatan persediaan barang secara terus-menerus. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang efektif dan efisien. Itu pembahasan terkait teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ya. Pembahasan terakhir, Ibu akan membahas bagaimana sih cara menghitung pertumbuhan ekonomi ini. Jadi ada rumus ya, ada rumus dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Rumusnya adalah pertumbuhan ekonomi sama dengan ya PDBT dikurangi PDB-T-1 dibagi PDB-T-1 dikali 100%. Ya, keterangannya apa sih PDBT? PDBT itu adalah PDB tahun yang dicari, sedangkan PDB-T-1 adalah PDB tahun sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di dalam soal, Ibu menuliskan ya, membuat contoh soal. Jika diketahui besaran PDB negara X adalah sebagai berikut. Ya. Tahun 2008, 2009, 2010. PDB-nya tahun 2008 sebesar 11.500 miliar. Tahun 2009 PDB-nya adalah 12.700 miliar. Dan tahun 2010 PDB-nya adalah 13.900 miliar. Ya, pertanyaannya adalah berapa besar laju pertumbuhan negara X pada tahun 2010? Maka pembahasannya kita catat terlebih dahulu. PDBT. PDBT itu adalah PDB tahun yang dicari, berarti PDB tahun 2010 besarnya adalah 13.900 miliar. Selanjutnya PDB T-1. PDB T-1 adalah PDB tahun sebelumnya, berarti PDB tahun 2009, yaitu sebesar 12.700 miliar. Kita masuk ke dalam rumus. Rumusnya adalah pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT dikurangi PDB T-1
dibagi PDBT min 1 dikali 100%. Ya, kita masukkan pertumbuhan ekonomi 2010 sama dengan PDBT-nya adalah sebesar 13.900 miliar dikurangi PDBT min 1 yaitu PDB 2009 yaitu sebesar 12.700 miliar dibagi PDBT min 1 PDB tahun 2009 yaitu 12.700 dikali 100%. Maka ketika dihitung hasilnya adalah laju pertumbuhan ekonomi 2010 adalah sebesar 9,44% ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.